semuanya, perkenalkan saya Mia Bella dengan NIM 0602 1282 22 70 50. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai teks eksplanasi. Sebelumnya, teman-teman udah tahu belum sih apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah tulisan yang menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa berdasarkan fakta dan dibuktikan secara ilmiah. Fenomena yang dimaksud adalah hal yang dapat tidak dirasakan dan disaksikan oleh panca indera, serta dapat diterangkan secara ilmiah. Setelah kita memahami apa itu teks eksplanasi, selanjutnya adalah struktur teks eksplanasi. Struktur ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, pernyataan umum atau identifikasi fenomena. Yang kedua, proses kejadian atau urutan sebab akibat. Dan yang terakhir adalah ulasan atau interpretasi. Kita bahas untuk unsur yang pertama, yakni pernyataan umum atau identifikasi fenomena. Pernyataan umum ini adalah bagian awal teks eksplanasi yang menjelaskan secara umum mengenai topik yang akan dibahas. Bagian ini biasanya memuat definisi, pengertian, dan perkembangan suatu peristiwa. Struktur yang kedua adalah proses kejadian atau urutan sebab akibat. Bagian ini menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa atau fenomena secara kronologis, mulai dari tahap awal hingga tahap akhir. Selanjutnya, struktur teks eksplanasi yang terakhir adalah ulasan atau interpretasi. Bagian akhir teks eksplanasi yang berisi kesimpulan dari topik yang dibahas. Bagian ini dapat diisi dengan pendapat dan perspektif penulis berdasarkan deskripsi data dan fenomena itu sendiri. Di sini, saya akan membahas mengenai fenomena alam banjir. Setelah melihat gambar ini, apakah di daerah teman-teman pernah terjadi banjir? Mari kita bahas mengenai fenomena alam banjir. Banjir adalah peristiwa meluapnya air ke daratan yang biasanya kering, disebabkan oleh berbagai faktor alami maupun aktivitas manusia. Banjir merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di daerah daratan rendah atau di wilayah yang memiliki curah hujan tinggi. Nah, apa sih penyebab banjir itu terjadi? Yang pertama itu karena curah hujan tinggi. Curah hujan yang tinggi dalam waktu singkat dapat membuat sistem drainase tidak mampu menampung air, sehingga menyebabkan genangan. Jika hujan terus-menerus, air sungai dapat meluap ke permukiman sekitar. Penyebab kedua terjadinya banjir adalah penggundulan hutan. Hutan berfungsi sebagai penyerap air. Ketika pohon-pohon ditebang, kemampuan tanah untuk menyerap air berkurang, sehingga air hujan langsung mengalir ke permukaan menyebabkan banjir. Lanjut ke penyebab banjir terjadi yang ketiga, yakni sistem drainase yang buruk. Kota-kota besar sering menghadapi banjir akibat sistem drainase yang tidak memadai. Sampah yang menyumbat saluran air juga memperparah kondisi ini, menyebabkan air menggenang di jalan dan permukiman. Penyebab selanjutnya adalah tingginya pembangunan di daerah resapan. Pembangunan di lahan resapan air mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air hujan. Akibatnya, air mengalir ke permukiman warga dan menyebabkan banjir. Nah, dari data yang saya ambil, penyebab terakhir terjadinya banjir adalah fenomena alam. Selain hujan deras, banjir juga dapat dipicu oleh fenomena alam seperti pasang laut tinggi, badai tropis, dan jebolnya bendungan. Banjir memiliki dampak yang merugikan, seperti kerusakan infrastruktur, kehilangan harta benda, bahkan korban jiwa. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya pencegahan seperti kebersihan kelestarian hutan, meningkatkan sistem drainase, dan mengelola tata ruang kota dengan baik. Kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan juga berperan penting dalam mengurangi risiko banjir. Setelah saya menjelaskan secara singkat mengenai fenomena alam banjir, saya harap teman-teman dapat menambah ilmu pengetahuan dan dapat memahami mengenai fenomena tersebut. Saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.